Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Pabu, kembali lagi di channel kita, Pabu Guru. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi matematika tentang turunan trigonometri. Sahabat semua pasti udah sering dengar tentang turunan kan? Materi yang selalu bikin pusing ini ditambah dengan trigonometri pula. Wah, double pusingnya. Tapi tenang, kali ini kita akan berbagi trik mudah dan cepat menghafal rumus turunan trigonometri. Sebelum kita lanjut videonya, buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel kita, silahkan klik dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa dapetin informasi video-video terbaru dari kita. And now, let's check this out. Nah, sebelum kita lanjut ke turunan trigonometri, kita akan bahas dulu nih, apa sih turunan itu? Turunan atau derivatif itu adalah cabang ilmu matematika yang digunakan untuk menghitung perubahan suatu fungsi seiring dengan perubahan variabel masukan. Biasanya, turunan ini digunakan di bidang ekonomi, biologi, fisika, kimia, atau geografi. Di ilmu matematika, turunan biasanya dinotasikan sebagai y-aksen atau f-aksen x. Sering juga di beberapa soal, turunan akan dinotasikan sebagai dy per dx, artinya derivatif atau diferensiasi fungsi y terhadap variabel x atau dfx, yaitu diferensiasi fungsi f dalam variabel x terhadap variabel x itu sendiri. Sebelum kita ke trigonometri, kita akan bahas dulu nih, apa sih turunan di fungsi aljabar? Sahabat semua pasti sudah mengenal. Di fungsi aljabar biasanya disimbolkan sebagai fx sama dengan a x pangkat n. Dengan a itu adalah koefisien dari variabel x dan n itu adalah pangkat dari variabel itu sendiri. Nah, yang perlu sahabat ingat, kunci turunan itu adalah pangkat jadi kali ke koefisien di depan variabel dan pangkat variabelnya berkurang 1. Di sini, di fungsi aljabar yang kita punya, pangkat dari variabel itu adalah n, dan koefisiennya itu adalah a. Jika kita mengingat kembali kunci dari turunan, artinya pangkat n ini akan menjadi kali ke koefisien a, sehingga turunannya itu menjadi f-aksen x sama dengan n dikali a, dan variabel x itu pangkatnya berkurang 1, maka x berpangkat n dikurang 1. Nah, di beberapa soal untuk turunan aljabar, biasanya fungsi yang dimaksud itu merupakan kombinasi dari operasi-operasi yang ada di matematika. Contohnya, yang pertama yaitu operasi penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, jika di turunan aljabar, fungsinya itu merupakan kombinasi antara dua operasi fungsi, maka turunannya itu menjadi yang pertama, jika operasinya itu adalah penjumlahan dan pengurangan, maka f-aksen x-nya itu adalah u-aksen ditambah v-aksen, atau f-aksen sama dengan u-aksen dikurang v-aksen. Nah, akan berbeda jika kasusnya itu adalah perkalian dan pembagian. Untuk perkalian, f-aksennya atau turunannya itu adalah u-aksen v ditambah v-aksen u, dan untuk pembagian, f-aksennya itu adalah u-aksen v dikurang v-aksen u dibagi dengan v kuadrat. Nah, sekarang kita akan lanjut ke turunan trigonometri. Sahabat semua pasti sudah mengenal bahwa trigonometri itu terdiri dari 6 rumus, yaitu sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Nah, di sini triknya. Untuk menghafal turunan trigonometri, dari 6 trigonometri ini, kita harus mengelompokkannya menjadi 3 pasang. Pasangan yang pertama yaitu sin dan kos. Kemudian pasangan yang kedua itu adalah tangen dan kotangen. Kemudian pasangan yang ketiga itu adalah sekan dan kosekan. Nah, untuk trik mudah dan cepat menghafal rumus trigonometri ini, sahabat semua harus mengingat rumus-rumus trigonometri ini menjadi 3 pasang. Pasangannya pun jangan terbalik-balik. Pasangan pertama itu adalah sin dan kos. Pasangan kedua, tangen dan kotangen. Dan pasangan ketiga itu adalah sekan dan kosekan. Kenapa kita harus memasangkan ke-6 trigonometri ini menjadi 3 pasang? Karena ini yang akan memudahkan kita dalam mengingat turunannya nanti. Baik, kita langsung saja ke turunan trigonometri yang pertama. Untuk pasangan pertama, sin dan kos, turunannya itu
itu merupakan kebalikan dari dirinya sendiri. Jika pasangan pertama ini sin dan cos, maka turunannya nanti pasangannya berubah menjadi cos dan sin. Kemudian kita lanjut ke pasangan yang kedua. Pasangan kedua itu adalah tangan dan kotangan. Apa turunannya? Turunan dari pasangan kedua ini adalah kuadrat dari pasangan yang ketiga. Jika kita lihat pasangan ketiga tadi itu adalah sekan dan kosekan. Artinya, turunan dari pasangan kedua ini adalah sekan kuadrat dan kosekan kuadrat. Dan terakhir, pasangan ketiga, siapa turunannya? Untuk pasangan ketiga, trik menghafalnya itu adalah turunan dari pasangan ketiga adalah dirinya sendiri dikali dengan pasangan kedua. Artinya, turun dari P3 ini merupakan sekan dan kosekan itu sendiri dan dikali dengan pasangan yang kedua, yaitu tangan dan kotangan. Nah, sekarang kita sudah memiliki turunan dari masing-masing pasangan trigonometri ini, yaitu pasangan pertama tadi, sin dan cos, turunannya adalah cos dan sin, artinya turunan sin itu adalah cos, turunan cos itu adalah sin. Lanjut, untuk pasangan yang kedua, turunannya itu adalah sekan kuadrat dan kosekan kuadrat. Artinya, turunan dari tan itu adalah sekan kuadrat, dan turunan kotangan itu adalah kosekan kuadrat. Dan yang terakhir, pasangan yang ketiga, turunannya itu adalah dirinya sendiri, yaitu sekan dan kosekan dikali dengan tangan dan kotangan. Sehingga, artinya, untuk turunan dari sekan itu adalah sekan dikali tangan, untuk turunan kosekan itu adalah kosekan dikali kotangan. Dan yang terakhir, di turunan trigonometri biasanya ini akan dipengaruhi oleh tanda plus dan minus. Gimana sih cara mengingat plus dan minusnya? Tenang, karena trigonometri ini terdiri atas 6 fungsi, tandanya tinggal kita urutkan saja dari fungsi yang pertama hingga fungsi yang keenam, yaitu plus, min, plus, min, plus, min. Maka inilah turunan trigonometrinya. Jadi yang perlu sahabat ingat, trik dalam menghafal turunan trigonometri itu hanya ada 3 ini saja. Dengan syarat, sahabat harus tahu siapa pasangan pertama, pasangan kedua, dan pasangan ketiga. Gampang kok cara mengingatnya. Untuk pasangan pertama, turunannya itu adalah kebalikan dari dirinya sendiri. Untuk pasangan kedua, turunannya itu adalah kuadrat dari pasangan ketiga. Dan yang terakhir, untuk pasangan ketiga, turunannya itu adalah dirinya sendiri dikali dengan pasangan yang kedua. Konsep turunan trigonometri, kuncinya biasanya trigonometrinya itu harus diturunkan, lalu dikali juga dengan turunan dari sudutnya. Kita sama-sama tahu, dalam trigonometri biasanya rumus sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan itu akan diikuti oleh rumus sudut tertentu. Maka jika turunan trigonometri itu, setelah kita menurunkan trigonometrinya, kita harus mengalihkan juga hasil turunan dari trigonometri itu dengan turunan dari sudutnya. Dan jika trigonometrinya berpangkat, maka kita harus mengerjakan soal itu dengan konsep turunan aljabar tadi. Kita langsung ke contoh soal. Soal yang pertama, misal kita punya fungsi fx itu sama dengan sekan dari 4x. Nah, di sini sudah jelas bahwa trigonometri sekan itu pasti diikuti oleh sudut 4x. Lalu bagaimana turunannya? Yang harus kita ingat, kuncinya jika fungsi trigonometri, untuk menurunkannya, kita harus turunkan dulu trigonometrinya, lalu kita kalikan dengan turunan dari sudutnya. Di sini, trigonometrinya adalah sekan. Maka, turunan dari sekan itu adalah sekan dikali tan. Maka, sekan 4x ini, tentu saja turunannya itu adalah sekan 4x dikali dengan tan 4x. Lalu sesuai kunci tadi, kita harus mengalihkannya dengan turunan dari sudutnya. Sudutnya kita sudah sama-sama tahu itu adalah 4x, maka turunan dari 4x itu sama dengan 4. Nah, setelah kita dapatkan turunan dari trigonometrinya sekaligus turunan dari sudutnya, maka hasil turunan dari fx ini itu adalah f aksen x sama dengan
Sekan 4x dikali tan 4x sebagai turunan dari sekan 4x itu sendiri, kemudian harus kita kalikan dengan 4 sebagai turunan dari 4x. Maka f aksen x-nya itu sama dengan 4 sekan 4x dikali dengan tan 4x. Nah, sampai sini mudah bukan? Lanjut, bagaimana jika kita diminta mencari nilai dari turunan fx sama dengan sekan 4x itu untuk x sama dengan setengah pi? Langkah yang kita lakukan, kita sudah tahu rumus turunannya, yaitu f aksen x sama dengan 4 sekan 4x dikali dengan tan 4x. Maka, untuk mencari nilai dari turunan fx untuk x sama dengan setengah pi, kita tinggal substitusikan x sama dengan setengah pi ke dalam persamaan f aksen x. Sehingga rumusnya menjadi f aksen setengah pi sama dengan 4 sekan 4 dikali dengan setengah pi dikali juga dengan tan 4 dikali setengah pi. Artinya kita tinggal masukkan saja setengah pi ke dalam semua variabel x yang ada di fungsi f aksen x. Hasilnya yaitu 4 sekan 2pi dikali dengan tan 2pi, di mana pi itu adalah 180 derajat, maka rumusnya menjadi 4 sekan 360 derajat dikali dengan tan 360 derajat. Sahabat semua pasti tahu nilai trigonometri sudut istimewa kan? Sekan 360 derajat itu sama dengan 1 dan tan 360 derajat itu sama dengan 0. Sehingga hasilnya menjadi 4 dikali 1 dikali 0 sama dengan 0. Di sini kita dapatkan bahwa nilai dari turunan fx sama dengan sekan 4x untuk x sama dengan setengah pi itu adalah 0. Nah, sekarang kita lanjut soal yang kedua. Misalkan soal yang kedua ini kita punya fx sama dengan tangen pangkat 4 3x plus 5. Di sini kalau kita lihat, trigonometrinya berpangkat 4. Artinya, kita harus mengerjakan soal ini dengan konsep turunan fungsi aljabar. Untuk memudahkan kita ubah dulu nih bentuk fx ini menjadi tangen 3x plus 5 berpangkat 4. Artinya, yang berpangkat 4 ini itu adalah tan dengan sudut 3x plus 5. Kemudian, untuk memudahkan kita juga, kita harus memisalkan tangen 3x plus 5 ini sebagai huruf tertentu. Contoh misalnya, kita anggap tan 3x plus 5 ini sebagai A. Maka, fungsi fx ini kita ubah menjadi A pangkat 4. Nah, kalau sudah seperti ini, tentu lebih mudah kan menurunkannya? Sekarang kita tinggal turunkan fx sama dengan A pangkat 4 ini menjadi f aksen x sama dengan 4A pangkat 3 dikali dengan A aksen. 4A pangkat 3 ini didapat dari turunan A pangkat 4. Sesuai dengan konsep turunan aljabar, pangkat jadi kali koefisien ke depan dan pangkatnya berkurang 1. Sehingga dari fx sama dengan A pangkat 4, turunannya menjadi f aksen x sama dengan 4A pangkat 3. Kemudian, kenapa harus dikali dengan A aksen? Karena A ini merupakan fungsi trigonometri, maka turunannya harus dikalikan dengan hasil turunan dari fungsi trigonometri itu sendiri. Nah, tadi kita sudah misalkan A-nya itu adalah tangen 3x plus 5. Artinya, A aksen itu adalah turunan dari tan, seperti yang sudah kita ajarkan di trik menghafal rumus trigonometri. Turunan tan itu adalah sekan kuadrat. Sudutnya itu adalah 3x plus 5. Kemudian kita kalikan juga dengan turunan dari sudutnya, yaitu 3. Sehingga A aksen itu adalah 3 sekan kuadrat 3x plus 5. Setelah kita mendapatkan turunan dari A atau A aksen ini, kita tinggal substitusikan saja A dan A aksennya ke persamaan dari F aksen X. Sehingga kita dapatkan F aksen X itu sama dengan 4 dikali dengan tangen 3x plus 5 dipangkatkan 3 dikali juga dengan 3 sekan kuadrat 3x plus 5.
Maka hasil turunan dari fx itu adalah 12 tangen pangkat 3 dari 3x plus 5 dikali dengan sekan pangkat 2 dari 3x plus 5. Nah, itu tadi trik cepat dan mudah menghafal rumus turunan trigonometri serta bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan turunan fungsi trigonometri. Easy bukan? Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi sahabat Pabu yang lebih mudah memahami materi matematika. Dan buat sahabat Pabu yang punya ide atau saran materi atau video apalagi yang mau Pabu bahas, silahkan ketik di kolom komentar ya. Tonton juga video-video lain tentang dunia pendidikan di channel Pabu. Linknya akan kita letakkan di kotak deskripsi. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.